Lewat. Nyai, mungkin untuk sidang hari ini, pembuktian saksi dari pihak sana gimana menangkapinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya terkait sidang hari ini. Karena Nyai memang sengaja tidak berkenan hadir, monggo silakan dijawab selaku lawyer Nyai Pak Andika. Oh iya, sidang hari ini adalah giliran tergugat menghadirkan bukti berupa surat dan dokumen maupun bukti berupa saksi-saksi dia sebanyak 2 orang. Kalau bukti surat itu dia menyajikan berupa foto cakaran di lengannya si Pak Andri ini, tergugat itu diklaim bahwa itu adalah kekerasan yang diperbuat oleh Bu Roro kepada Pak Andri. Namun itu sudah dibantah oleh Nyai, tidak merasa bahwa itu hasil perbuatannya. Nyai menduga itu, nanti dijawab secara detail sama beliau, itu menduga itu cakaran dari pihak teman mesumnya, teman selingkuhannya. Karena banyak selingkuhannya yang terjadi pada saat beliau ini lagi hamil, sampai setelah melahirkan juga masih terjadi itu mesum. Yang kedua adalah dia menyajikan saksi 2 orang itu adik kandungnya sendiri dan karyawan bengkelnya Nyai ini. Yang adik kandungnya sendiri itu intinya menyatakan banyak tahunnya daripada tahunnya. Tahunnya justru menguntungkan pihak kami ya selaku penggugat, yang mengklaim bahwa si tergugat ini tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap istri maupun anaknya. Dalam hal ini Sultan ya, yang masih berusia 4 bulanan gitu kan, yang mana menyatakan bahwa si Andre ini menurut adiknya ya, terkait perceraian dengan istri pertamanya yang menghasilkan 4 orang anak, kemudian menikah lagi untuk yang kedua kalinya menghasilkan 2 orang anak, menyatakan bahwa bapaknya ini tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Itu kan menguntungkan kami itu selaku penggugat. Terus yang kedua, penyebab pertengkaran itu apa? Apakah beliau yang selingkuh atau si Andre selingkuh? Dia menyatakan bahwa bukan istrinya selingkuh, tetapi menyatakan di WA WA Bu Roro ini yang selingkuh itu adalah si Pak Andre sendiri. Jadi itu aneh gitu. Jadi seharusnya saksi tergugat itu mendukung bantahan-bantahannya pihak tergugat, justru mendukung dalil-dalil penggugat, dalil-dalil kami bahwa terjadi pertengahan dalam perselingkuhan karena perbuatan mesum si pihak suaminya, karena tidak tanggung jawabnya terhadap istrinya maupun anaknya yang baru sekian bulan itu. Demikian sikapnya. Berarti artinya terkait cakaran-cakaran itu menampik benar-benar ya? Itu kebohongan publik atau gimana, bisa dibilang? Untuk lebih detailnya Bu Roro sendiri supaya bisa menjawab. Monggo Bu Roro. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terkait tadi apa yang disampaikan yang bersangkutan itu tidak benar. Nah, itu Nyai duga dia kan sering banget ya tidak pulang ya, berkali-kali tidak pulang ke rumah berapa hari gitu kan. Nah, habis itu selalu terbukti di call register panggilan keluar itu juga Nyai sertakan di salah satu pemberkasan bukti kepada Yang Mulia Hakim. Itu call registernya adalah ke beberapa wanita, nomor teleponnya diganti berkali-kali dengan nama cowok. Nyai hafal nomornya, dan itu lagi, dan Nyai sudah menemukan ada 2 alat bukti video porno dia dengan 2 wanita. Nah, jadi ada 2 video, wanitanya berbeda-beda. Nah, kalau terkait cakaran mungkin oleh beberapa wanita itu nggak tahu yang mana, dia sendiri yang tahu. Terus pernah juga yang mirisnya ya nggak ngerti ya, ini maksudnya yang bersangkutan apa sih, mau pansosin Nyai berkali-kali ya nggak ngerti, karena Nyai udah muak dengan kasus ini. Jadi lebih lama bukannya ada progres kebaikan, manner yang dia tunjukkan ke Nyai, perubahan sikap, tapi ternyata malah lebih parah. Tapi ya Nyai ambil hikmahnya, malah bersyukur pada Allah telah membukakan mata Nyai, kesininya lebih kelihatan jahatnya. Nah, untuk yang terkait cakaran itu mungkin karena dia pernah dengan tenangnya dan bangganya malah bilang gini, "Mah, aku dulu kalau sama mantan siriku suka trisam." Nah,
Terus mengapa hal yang menjijikan itu disampaikan ke Nyai? Nah mungkin bisa jadi, ini diduga ya, mungkin bisa jadi dia mempunyai fantasi, maaf, seksualitas yang menyimpang dengan cakaran-cakaran itu mungkin. Nah mungkin bisa jadi seperti itu. Nah itu juga karena Nyai sampai sekarang masih belum, meskipun Nyai ternyata menikahi orang yang sama sekali ternyata kok saya nggak kenal, ternyata sifatnya jahat banget kayak gini, dan ternyata mempunyai penyimpangan yang banyak banget. Menari telanjang juga dia sudah akui kan, suka ada tarian-tarian telanjang dia lakukan di depan foto ibunda Nyai. Itu Nyai sangat ini loh, sangat terpukul, sangat tersinggung. Belum lagi buku Yasin mamah Nyai dilempar gitu aja, itu kan ayat suci Al-Quran. Udah gitu covernya foto mama almarhum lah, kan dia sakit hati, nggak tahu dia maksudnya apa gitu. Nah terus yang terkait dengan siram-siram air, dia selalu menyudutkan Nyai dengan mistis, padahal dia sendiri yang mistis. Kalau dia bilang Nyai juga datang ke tempat situ, lah kamu yang ngenalin ke dukun itu. Nah dia beberapa kali sering banget minta air untuk disiram-siram ke bengkel. Kalau dibilang itu air doa dari Habib, enggak, itu dari dukun. Nah kalau air doa diminum dong, ngapain disiram-siram? Supaya laris. Nah emangnya semen itu yang disiram-siram kan berupa semen dan tanah. Emang itu aus? Enggak kan? Nah berarti kan ada unsur mistis. Nah, sirik. Nah ini buktinya, salah satunya yang dia sering ke tempat dukun itu. Percakapan siapa dengan siapa ini, Nyai? Percakapan antara Nyai dan dukunnya itu. Dan mirisnya lagi, beberapa kali dia datang ke tempat dukun itu diantar sama selingkuhannya dengan si pelakor. Intinya gimana nih percakapan antara dukun itu sama Nyai? Apa intinya itu? Gitu ya? Nah intinya adalah selamat sore Pak, kata karyawan saya di bengkel, kemarin Andri sempat siram-siram air di bengkel ya, gitu. Dia datang kapan? Sore. Terus sore pas apa? Pas kapan? Nyai kan juga datang gitu. Nah saya kasih air buat diminum dan disiram sebelum Nyai datang. Terus datangnya sama siapa? Buat apa? Untuk tenang diantar oleh si pelakor itu. Nah sakit hati banget kan. Nah terus udah gitu saksi kami salah satunya adalah melihat langsung dia beberapa kali mengantar si selingkuhannya itu ke tempat bengkel dekat 3 haran. Jadi sangat miris ya, Nyai sakit banget, kontraksi 12 jam, lahiran normal, ternyata Nyai cuma diselingkuhin berkali-kali. Setiap ketahuan pasti minta maaf, demi Allah nggak akan diulang, demi Allah nggak akan diulang, pasti ketahuan lagi. Dan itu tidak main-main ya, video porno itu ada 2 dan wanitanya berbeda-beda. Dan sudah diputar di hadapan majelis hakim. Dan sudah diputar di hadapan majelis hakim. Dan saat diputar, bukannya dia menunduk malu, tapi dia malah senyum. Nah, ini orang psycho ya, orang serem gitu, serem lah. Makanya tuh kenapanya itu beberapa kali dalam kesempatan selalu dikawal oleh bodyguard ya, karena yang kita hadapin tuh orang nggak bisa ditebak, itu psycho banget gitu. Dan kawin cerai 4 kali, terus udah gitu suka nari-nari telanjang, udah gitu KDRT, verbal non verbal, saksinya tetangga Nyai udah dihadirkan di depan dicakar perempuan hadapan diklaim dicakar perempuan lain. Dicakar perempuan lain diklaimnya Nyai, kan jahat banget nih. Dan lebih jahatnya lagi yang sangat miris ya, dia amat sangat jarang menafkahi Nyai. Selama proses ini berlangsung seharusnya kan katanya sayang sama Sultan, tapi sepeser pun nggak ada. Terus dia sempat bilang bulan apa gitu mentransfer Nyai. Lo itu buat apa dulu? Buat kebutuhan bengkel. Nah kalau kebutuhan bengkel tuh minus mas, adapun ada profit itu sedikit sekali untuk membiayai anak-anak yang lain. Dan Nyai nggak cuma sekali 2 kali, dari uang pribadinya transferin buat anak-anaknya, buat mantan istri sirihnya yang di Surabaya karena bayar kos-kosan aja nggak mampu gitu. Nah jadi tuh apa ya, kebaikan-kebaikan Nyai dibalas dengan tuba seperti ini. Terus udah gitu tadi di video yang
disampaikan tadi dia preskon juga bilang apa? Oh, dia bilang kalau istri keluar dari rumah nggak ada kewajiban dia nafkahi. Lah emang dia nggak pernah nafkahi. Dan siapa yang pergi? Ini rumah Nyai. Maksud ya Nyai ninggalin rumahnya sendiri kan nggak mungkin. Yang pergi itu adalah dia. Dia pergi meninggalkan Nyai untuk bertemu dan langsung WA gitu ya, chatting, komunikasi sama si pelapor itu. Nah kalau dia bilang itu mantan istri sirihnya yang udah diceraiin, lah berarti malah zina dong. Udah diceraiin terus kumpul lagi, berbuat mesum lagi, karena ada videonya jelas-jelas. Udah gitu lebih mirisnya juga dia bilang dia ceraiin si wanita nakal ini karena ketahuan tidur sama bikers lain, berarti ini anak-anak motor. Nah, dan dia juga bilang dengan lantangnya bilang ke Nyai, ini wanita nakal yang sering digilir sama bikers di komunitasku. Nah, berarti yang lebih parah lagi, dia nggak punya apa ya, dia nggak punya harga diri sama sekali di sisi pride-nya laki-laki, di sisi tanggung jawab ke Sultan juga nggak punya harga diri dia nggak pernah kasih speser pun ke Nyai, dan itu juga nggak apa-apa, nggak masalah buat Nyai. Dan ini juga ya nggak berhentinya orang ini apa ya, setelah merusak trauma Nyai, psikologi Nyai, dan juga nggak pernah nafkahi Nyai maupun Sultan. Bisa-bisanya ya ini harta anak satu-satunya, pemberian bapaknya. dia, pemberian si yang bersangkutan, yang ketika berantem dia menggendong Sultan sambil mentak-mentak Nyai, maki-maki Nyai, terus sambil melakukan tindakan destruktif. Ini ditendang gitu sama dia sampai pecah. Ini semua udah pecah Mas sebenarnya. Jadi ini motor udah hancur lebur aja masih mau diminta sama dia. Ini dilem sama Mas Agung tim Nyai. Sebelumnya pecah. Terus ini juga bolong, ini retak. Terus kalau dilihat ini udah nggak presisi, udah miring-miring gitu. Nah, udah nggak center. Nah, harta anak satu-satunya mau diminta juga sama dia. Padahal di seluruh acara televisi ini sudah dideklar dan udah pernah juga kita pajang di suatu event eksibisi itu namanya Baby Sultan Motorcycle. Kok ya bisa seorang bapak yang katanya sayang, yang katanya malah minta hak asuh anak, bisa-bisa minta hak asuh anak tapi sepeser pun nggak pernah ngasih dengan alasan Nyai seorang istri yang keluar dari rumah tidak perlu dinafkahi. Lah emang dia nggak pernah nafkahi, dia kan nggak punya harga diri, laki-laki nggak punya harga diri, tapi masih setiap kali interview di depan media mendalilkan dalil agama tuh ngapain gitu. Terus udah gitu bersama timnya menyampaikan bahwa saksi dia ngomong tidak disetting apa adanya. Tapi kalau misalnya menjawab tidak tahu terus mengapa dihadirkan? Kan lucu. Saksi itu bertugas untuk memantapkan dan membuktikan apa bantahan yang telah kita gugat. Kan Nyai gugat tuh berarti harus concern dong. Nyai gugatnya dia KDRT, verbal non verbal sama dia selingkuh. Dibantah sama dia. Harusnya dibantah dengan saksi-saksi itu. Lah saksi-saksi itu nggak ada gunanya dong berarti. Nggak tahu. Banyak yang nggak tahu, banyak yang bilang nggak tahu, malah itu menguntungkan bagi kita gitu. Berarti hakim memikirkan, oh iya benar ya, berarti gugatan yang dilayangkan dari pihak kami itu benar semua dan tidak dibantah gitu. Tapi yang dia mempunyai resume sendiri malah nggak nyambung, ya sudah nggak apa-apa. Tidak disetting. Padahal kalau mau tahu sampai semalam jam 12 malam ada saksi lah yang sebenarnya diminta si yang bersangkutan ngemis sama orang ini karena segen sama Nyai, laporan sama Nyai, dan akhirnya tidak mau berkenan hadir gitu. Sampai jam 12 malam yang bersangkutan tuh masih bingung, kelimpungan cari saksi. Nah emang apa yang mau dibuktikan? Karena Nyai nggak ada salah. Dan dugaan-dugaan yang gugatan kami semua sudah terbukti di pembuktian minggu lalu oleh saksi-saksi kami maupun dengan pembuktian surat. Tapi kalau untuk yang cakar-cakar itu kan Nyai kan udah menampik nih, udah melakukan itu. Untuk membuktikannya bagaimana? Nah emang Nyai tidak melakukan, terus udah gitu tempo hari juga ada
ART yang kemarin sudah balik ke Lampung, nanti Nyai bisa panggil lagi membuktikan ya bahwa memang Nyai tidak pernah mencakar gitu. Mungkin dicakar bisa jadi dari beberapa selingkuhannya itu. Justru dari pengakuan beliau, pencakaran tersebut adalah terjadi ketika dia sedang menggendong Sultan, lalu Nyai coba mengambil Sultan. Apa benar seperti itu, Nyai? Nah, sekarang logikanya, kalau misalnya ada seorang ibu mau gendong anaknya, terus karena si bapaknya itu selalu ngomong, menteriak-teriakin mamahnya, udah dasar istri tolol, goblok, bego, terus Nyai biarin gitu, Nyai biarin seorang anak mendengar. Ini Nyai nggak main-main loh. Tim saksi ahlinya itu dari psikolog anak, dari konselor, dari dokter juga. Nah, ini menyatakan semuanya nanti ada di sini tertuang. Nyai depresi berat dan sangat trauma melihat atau bertemu dengan suami. Nah, mosok iya Nyai biarin aja, kan pasti Nyai mau ngambil. Mana sini Sultan, Nyai kasih ASI, udah Mas diem, gak usah teriak-teriak. Nah, tapi tidak ada sama sekali Nyai bertindak mencakar itu. Kalau Nyai mau ngambil anaknya, Nyai mau melindungi anak Nyai. Ini orang psycho loh. Bentak-bentak Nyai di depan anak, Nyai sayang dong, kasihan. Udah gitu suka nendang-nendang motornya Sultan, tendang-tendang. Sekarang udah rombeng mau diminta, kan lucu, nggak punya rasa sayang sama masnya aja, masih kecil aja miris mendengarnya. Gimana dia yang udah relatively tua, anak banyak, kawin cerai. Ini harganya berapa mungkin? Sebenarnya harga tidak masalah ya. Kalau Mungkin, bagi Nyai, orang Nyai aja alhamdulillah akikah kemarin langsung ngadiain 2 mobil mewah buat Sultan, itu tidak ternilai harganya. Nah, kalau Nyai ditanya harga, nih nggak mau ngomong karena ini nggak berharga sebenarnya. Cuman rasa sayang, dia nggak pernah kasih apa-apa. Dia punyanya mainan motor kecil. Ya sudah, kalau buat Sultan ya buat. Apalagi setiap pagi tuh Sultan duduk di sini ngeng gitu sambil Nyai bopong gitu. Ya, mungkin ada kecurigaan gitu, dia lagi di titik nol dalam finansial dan mau menjual ini karena Itu arahnya, ha? Ditanya orangnya mana gitu. Mungkin ya tanya aja ke orangnya, bisa jadi ya emang. Tapi ya miris sekali ya, susu nggak pernah ngasih, kebutuhan nggak pernah ngasih, imunisasinya Sultan tuh yang pakai yang grade A loh, kan ada step-stepnya, kelas-kelasnya. Alhamdulillahnya selalu memberikan Sultan yang terbaik dari sisi kesehatan, vitamin, imunisasi, baju segala macem, terus mainan-mainan, terus sampai dengan kado 2 mobil mewah itu tuh, karena Nyai begitu sayang dan Nyai sangat bersyukur kepada Allah SWT, salah satunya menggelar akikah kemarin, rasa syukurnya kepada Allah. Dan itu juga pengakuan dia seolah-olah dia menjadi korban KDR tuh, Nyai. Ya Allah, ini ya bisa. Ya begini, buktikan aja di pengadilan. Ternyata kan tidak dibuktikan bahwa dicakar oleh Nyai, kan tidak ada bukti baik dari saksi maupun dari ya bukti-bukti dokumen. Seharusnya dia tadi Ya kesempatannya dia tadi buktikan, hadirkan saksi yang melihat, menyaksikan bahwa Nyai mencakar si Pak Andri itu. Tapi kenapa dia gunakan kesempatan itu untuk membuktikan klaimnya dia, itu kan klaim itu. malah menghadirkan saksi yang tidak tahu, Yang tidak nyambung sama itu, harusnya saya yang tidak dipergunakan itu terkait dia menjadi korban KDRT dari istrinya sendiri. Hadirkan tadi saksi. Tadi ketika dia ngomong gitu sambil nangis meraung-raung gitu, nanti kita Nyai kadoin rok, nanti nggak pernah bisa ngasih apa-apa tuh ke anaknya, nanti Nyai kasihin hadiah rok kalau dia aku dicakar gitu ya. Dan dia juga mengaku yang bicara air tadi ya. Air itu sebenarnya bengkelnya dia itu sebenarnya dia mengaku bahwa bengkelnya juga pesantren, ada pesantrennya gitu. Jadi ya jadi bukan pure hanya bengkel tok gitu. Dan di situ memang sering terjadi ada pengajian, dan dia mengaku ada banyak habaib juga yang diundang di situ. Oke, nah kalau misalnya dia mau ngadain pengajian, selama kenalnya nggak ada pengajian, nggak pernah ngajak Nyai pengajian karena keuangan bengkel minus, sewa bengkelnya juga minta uang ke Nyai, terus udah gitu ini apa namanya, gaji-gaji karyawan juga semua dari uang Nyai pribadi, kalaupun dari uang bengkel hanya sedikit. Dan tadi salah satu saksinya adalah Ivan, itu tukang Nyai dulu,
tadi ditanyakan ke Mas Ivan oleh Pak Andika bahwa gaji itu dari mana? Dari uang Nyai gitu. Dari mana? Dari Nyai. Emang benar semuanya dari Nyai, makanya kenapa membawa saksi kok begitu gitu. Seharusnya mendukung bantahan dia, malah mendukung Nyai gitu. Mendukung gugatan Nyai gitu. Oke, berarti tadi poin besarnya bahwa dia mengaku menjadi korban KDRT itu tidak benar ya, Nyai? Tidak benar sini. Kenapa tadi tidak dibuktikan? Ya kan saya tadi soalnya maafnya Nyai, tadi dari pihak pengantinnya ini membuktikannya dengan bukti itu loh, bukti ada gambar gitu dan chat gitu Nyai. Saya jawab boleh? Iya. Kalau bukti ada goresan ini kacamata hukumnya, itu bukti ada perbuatan, akibat perbuatan. Tapi akibat perbuatan itu ada di visum nih. Di visum ini karena cakaran perempuan atau karena kena kecantol di pagar atau karena jatuh, karena apa? Ini kan harus panjang ini. Jadi tidak bisa merta-merta langsung ini karena luka itu bekas cakaran, dan itu kapan terjadinya? Itu panjang, jadi harus ahli yang bisa menjelaskan itu. Kapan ini terjadi bekas luka itu? Apakah sebelum pernikahan atau setelah melakukan pernikahan? Terus yang kedua, perlu dihadirkan bukti saksi untuk membuktikan bahwa pelakunya adalah si Nyai atau si perempuan ini. Ini sayang sekali tidak dihadirkan ahli-ahli itu, tidak dihadirkan saksi fakta itu. Ini akibat cakaran perempuan. Inilah saksi matanya yang melakukan ini adalah istrinya yaitu Nyai. Itu tidak ada, artinya itu mengada-ngada. Sayang sekali justru saksi-saksinya itu banyak tak tahunya. Tahunya adalah hanya bahwa tak tanggung jawab justru sama anak-anaknya, si adiknya sendiri itu. Ada 6 anaknya itu dari 2 istri. Tak ada tanggung jawab terhadap anaknya, ikut si ibunya semua. Terkait juga si Sultan ini, anak hasil perkawinan dari Pak Andri dengan Nyai, juga ya tak ada susu atau pempes kebutuhan bayi, itu tidak ada support dari. Justru ironisnya adalah mainannya yang sudah mainan si Sultan bayi itu yang sudah diserahkan kepada anaknya mau dia tarik kembali. Ya ini kan lucu sekali, katanya mau ngambil asuh anak karena sayang, tapi kok jujur disakiti, mainan anaknya mau diambil kembali. Kan kasihan Sultan tiap hari duduk di hampir tiap hari duduk di motor itu, demikian. Nah kalau cakaran itu memang akhirnya tidak bisa dibuktikan gitu, kan tadi dugaannya Nyai kan dia sama cewek lain, itu bisa jadi bahan, malah jadi kekuatan buat Nyai, bukan sih kalau dia selingkuh gitu. Iya, kalau perselingkuhan udah terbukti ya, karena Nyai punya video porno dua video porno dengan 2 wanita, beda-beda wanitanya. Terus salah satu saksi kunci kami juga telah menerangkan di depan hakim, owner dari bengkel samping rumah Nyai, yang mana 2 kali si pelakor itu datang sama Andri dan motor pada saat 3 hari setelah Nyai lahiran. Sakit hati banget kan Nyai, sakit banget. Dan setiap kali ketahuan, baik chatting maupun telepon, dia pasti gelagapan. Terus minta maaf, janji nggak akan diulang, ternyata diulang lagi gitu. Terus kalau tadi yang disampaikan Pak Andika, benar, 6 anak itu nggak ada satupun yang ikut sama dia. Dan dibilang tanggung jawab, nggak ada tanggung jawabnya. Sekarang Nyai nih, ini baru fresh loh ya, baru hangat ya. Seharusnya kan dia mengcover citra dia, image dia menjadi seorang bapak yang baik. Dengan apa? Tidak perlu diminta, karena rasa humanisme, rasa kemanusiaan, sense of belong, rasa ikut memiliki ini anak aku. Oh ya, dia meskipun alhamdulillah Nyai diberikan rezeki dari Allah, tapi anggap aja Nyai nggak ada rezeki, anggap aja untuk kami dalih. Nah kan ini owe ini mau minum apa? Kan selama persidangan ini kan terus terang kan produksi ASI-nya ya agak menurun ya, karena pikiran, capek, stres, udah gitu trauma yang disampaikan oleh dokter ini. Nah, otomatis harus diimbangi dengan sufor. Nah, itu kan berarti semua kebutuhan Sultan dan juga memang yang berikan tuh yang terbaik. Kalau misalnya buat dia terlalu tinggi ya itu sah-sah aja. Kalau bagi Nyai nilai segitu nggak ada artinya ya. Karena ini selalu memberikan yang terbaik buat Sultan.
Tapi dari ini semua Sultan sendiri merasakan dampaknya nggak sih? Kayak misalkan jadi kayak tadi tuh susu berkurang atau sedikit demam seperti itu nggak sih Sultan? Alhamdulillah sekarang sangat sehat. Tempo hari, oh ya dia selalu mengagung-agungkan sakit kuning. Hakimnya ketawa ya tadi ya, Pak ya. Kalau bayi itu emang sakit kuning hitungan harian, bayi hitung usia harian, newborn itu udah mayoritas emang sakit kuning karena kan baru lahir, membutuhkan sinar matahari yang banyak, membutuhkan ASI yang banyak. Kalau misalnya mamanya produksi ASInya belum banyak, berarti harus ditunjang sulfur. Itu aja simpelnya. Dan semua bayi mayoritas mengalami, bayi Pak Andika juga mengalami, bayinya Bu Desi juga mengalami. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Apa sih mau meng-create apa? Meng-create nyai ibu yang tidak baik? Enggak lah. Ibu yang tidak baik kok yang bayar opnam juga nyai, persalinan nyai, apa-apa nyai. Nah, berarti apa? Harga diri di mana? Cuman ini ya, modal titik-titik doang ya. Itu kan lucu ya. Oke. Nah, apa lagi? Oke. Apa namanya? Lupa itu tadi gue. Maaf nih untuk tadi dalam itu benar video yang Nyai simpan itu, yang bukti video itu yang perselingkuhan itu benar dia dengan 2 orang wanita yang berbeda. Iya benar. Sudah diputar. Dan sudah diputar di depan yang mulia, hakim yang mulia. Nyai saat ini yang tadi di awal kaget nggak sih bahwa perjalanan pernikahan Nyai akan seperti ini? Awal mengenalkan seperti apa nih? Oke, sangat kaget, sangat sedih, sangat trauma. Makanya sampai Nyai punya tim dari Behaviors untuk merilis rasa sakit hati Nyai, rasa trauma Nyai, rasa depresi Nyai. Di awal memang Nyai belum bisa menerima ya. Tapi lama-lama setelah beberapa kali terapi dan juga Nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, Nyai bertawakal, berserah diri, menyerahkan segala sesuatunya ke tangan Allah SWT, ya Nyai pelan-pelan bisa healing, bisa mencoba menerima atas keadaan yang ada gitu. Cuman yang disayangkan adalah tambah hari sikap dia tambah parah ya gitu. Jadi ya Nyai malah bersyukur kepada Allah SWT, Nyai dibukakan mata Nyai daripada kelamaan Nyai lebih sakit hati, lebih dibohongi, lebih KDRT lagi sampai punya anak 2, 3 mungkin Nyai tahan-tahanin, malah jadi nanti fatal akibatnya. Karena dia berkali-kali ketika Nyai nangis-nangis sampai sesak napas, sampai pakai oksigen, dia malah tersenyum. Tuh. Apa sih tujuannya? Mau lihat Nyai nggak ada. Dan dia pun udah sering banget serta-merta, udah lu tenang aja, kalau misalnya sampai lu mati, tenang aja, gue urus jenazah lu gitu. Tuh. Kayak gitu udah biasa Mas. Jadi ngapain kalau ngomong pakai dalil-dalil agama? Nggak usah sembunyi lagi deh. Dengan gamis, berkedok jenggot, tapi kelakuan minus, semua orang udah tahu Mas. Mau apa lagi? Video-video porno ada, call register ada, semua fakta ada, orang-orangnya juga ada. Video porno udah dibantah sama dia itu. Dan video porno juga nggak dibantah sama dia, orang itu jelas-jelas dia Artinya berarti membenarkan ya? membenarkan. Loh, tadinya Kesempatan cerita dia membantah. dia malah senyum kok waktu diputer. Itu dia hehe gitu, astagfirullah. Nah kan serem ya Mas, makanya Nyai nggak mau, belum siap buat ketemu Nyai, nggak tahu nih orang mau ngapain. Tiba-tiba ditusuk gimana? Orang di depan mediasi aja dia mengolok-olok, nggak mau ngaku kalau mengolok-olok. Saksinya Pak Andika di sebelahnya persis, beda berapa senti. Dia nggak ngaku kan? Dia ngakunya bilang enggak, aku cuma bilang I miss you. Enggak, dia mengolok-olok Nyai dengan bibirnya gitu. Nah, waktu itu Nyai baru sekali terapi di BFS, jadi belum bisa mengudahkan diri. Nah, kemarin waktu ketemu lagi di persidangan, dia mencoba memicu trauma lagi dengan apa? Dengan dia di depan hakim bilang gini, pasukan hantu. Buat apa? Mas, ini orang jahat. Ini orang psycho. Takutnya gitu. Terus nah ini yang tadi resume yang dari dokter tertanggal 28 Oktober 2022 oleh Dr. Diki dari Behaviors. Jadi instansinya adalah Behaviors, menerangkan bahwa
pasien di awal datang dengan kondisi tidak bersemangat, Terkait apa takut dulu? dan cemas. Terkait ada tuduhan dulu bicara dulu. Oke. Tadi ada tuduhan apa dari sini? Tuduhannya adalah Tadi yang bersangkutan bilang Nyai histeris mungkin karena efek dari narkoba yang dulu-dulu. Astagfirullah, nggak berhenti-berhenti ya kamu jahatin saya ya Mas ya. Ini saya depresi, saya trauma, saya takut itu karena sikap kamu yang selalu kasar sama Nyai, selalu KDRT, ngata-ngatain Nyai, dasar isi tolol, goblok, bego, nggak tahu diri, gini lah. Yang nggak tahu diri siapa, yang numpang hidup siapa? Terus habis itu, nah ini buat menjelaskan. Jadi Nyai dan tim alhamdulillah ya sangat profesional, dalam arti segala bantahan dia kita ada buktinya, dan ini tertulis dan dari seorang profesional, yakni dokter. Nah di sini depresinya adalah takut dan trauma menghadapi suami. Ini di garis bawahi. Terus gejala yang sering timbul akibat gangguan psikis tersebut berupa sakit kepala, gangguan dan asam lambung. Terus abis itu karena dia mengungkit-ungkit tentang mungkin efek dari nafsa, Nyai langsung beberapa kali tes urin. Tes urin hasil pemeriksaan urin lengkap dengan drugs of abuse adalah negatif untuk semua jenis, baik tetra, H, methamphetamine, kokain dan lain sebagainya. Terus diagnosa kerja depresi berat, makanya Nyai sama sekali nggak berkenan buat mendengar suaranya pun Nyai trauma gitu. Terus penata laksanaan ini adalah evaluasi psikologis, asesmen lanjutan dan perbaiki pola tidur dan olahraga. Nah ini conclusionnya, kesimpulannya adalah kondisi fisik normal, kondisi psikis ditemukan masih ada trauma. Setelah melakukan beberapa sesi terapi, pasien menunjukkan komitmen yang kuat untuk menjaga kesehatan diri baik fisik maupun psikis, dan tolong di zoom tidak menunjukkan indikasi adanya dorongan untuk menggunakan nafsa kembali. Tertanggal 28 Oktober 2022, Dr. Diki Trianda, Behaviors. Nyai, ini kan permasalahan. Jadi Nyai, tuduhan dia fitnah semua ya. Ini Nyai kan apa sih menguatkan Nyai permasalahan dari Nyai yang dulu sampai mamah meninggal aja Nyai nggak ini kan sampai Ya, saat ini ini tuh apa? nggak ketemu gitu loh, nggak melihat jenazahnya kan kalau ya. Dan saat ini sampai ditimpa lagi dengan musibah seperti ini. Apa sih menguatkan Nyai begini kuat banget? Oh, Nyai selalu mengevaluasi diri, mengambil hikmah, dan Nyai dengan Nyai bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT, dan mengadunya, berdoanya selalu kepada Allah SWT. Ini salah satu bukti Allah tuh sayang sama Nyai. Kalau kita dicoba, kita diberikan ujian dan kita mampu melewatinya dengan baik, tidak neko-neko, berarti Allah insya Allah akan mengangkat derajat Nyai gitu. Ini merupakan bukti Allah sayang sama Nyai. Kalau Allah nggak sayang sama Nyai, Allah nggak negur Nyai, nggak diuji lagi nih Nyai gitu. Nah kekuatan yang terbesarnya adalah Baby Sultan. Nah ya, karena Baby Sultan adalah anugerah terbesar, priceless, tidak terukur nilai harganya. Ini merupakan titipan dari Allah Ta'ala yang harus Nyai jaga, Nyai tanggung jawabin. Meskipun Nyai punya suami tidak bertanggung jawab, bapaknya sendiri aja nggak bertanggung jawab, nggak apa-apa. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan dari kezoliman yang Nyai alami. Nyai tahan-tahanin, Nyai sabar-sabarin, Allah malah memberikan rezeki dari arah manapun. Dan alhamdulillah senyumnya Sultan, pelukannya Sultan, ketawanya Sultan itu merupakan power terbesar bagi hidupnya. Oke, Nyai, mungkin juga beliau menyaksikan tayangan ini, apa yang ingin disampaikan olehnya? Emang live nih? Enggak. mungkin. Live Kan di live TV. yang mana lo? Enggak. Apa ya? Nyai nggak mau, soalnya kita ngomongnya nggak nyambung. Apa yang mau disampaikan ke yang bersangkutan? Jika dia menonton, apa yang ingin disampaikan ke beliau? Sebelum hukum agama berintahkan dia tanggung jawab sebagai kalau sama bekas istri lah, ada sama anaknya dia wajib menjaga sampai anak tersebut. Terserah mau dilakukan atau tidak. Nah, kalau bagi Nyai, seorang bapak itu harus tanggung jawab kepada anaknya. Kalau misalnya dia mau nggak tanggung jawab sama Sultan, ya terserah, itu nanti dosanya kepada Allah SWT. Cuman kalau bagi dari kami memang ada
harus Mengingatkan aja sama mengingatkan siapa. bahwa dia mempunyai tanggung jawab pada sultan. Termasuk ada beberapa item yang belum bisa Nyai sampaikan di sini yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Gitu. Jadi tidak bisa serta merta udah bohongin Nyai, udah selingkuhin Nyai, udah ngasarin Nyai, udah memperalat Nyai, memperdaya Nyai sehingga Nyai mau menikah dengan dia dengan segala sesuatunya uang Nyai, resepsi, akad, pengajian, mahar sampai mahar juga uang Nyai. Terus selama ini dia juga numpang hidup di rumahnya, terus abis itu serta merta dia mau dada gitu aja, nggak ada tanggung jawab, dan nggak bisa. Ada beberapa item yang harus dia selesaikan terlebih dahulu kepada Nyai. Itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Nah, satu hal lagi ya, alhamdulillah dengan adanya proses ini banyak sekali orang yang nge-DM Nyai yang ternyata korban dia. Ini salah satunya. Ini ditutup apa nggak usah? Ditutup aja itu namanya. Ditutup aja. Nah, menutupnya. Nah, Sudah jelas sudah Pak. Langsung. nih Udah tahu. ada banyak sekali DM yang menyampaikan bahwa mereka adalah korban dari yang bersangkutan. Ini salah satunya. Dia nge-DM bilang, alhamdulillah ya kamu sadar Roro, Andre tuh istrinya banyak banget Ro, anaknya aja banyak Ro. Yang dari bini Surabaya 1. Oh ini berarti orang lama, korban lama, karena sekarang yang dari istri siri Surabayanya ada 2. Nah yang di sini 3. Padahal sekarang ada 4. Jadi sebelum nikah sama Nyai yang di Jakarta dia punya anak 4. Berarti ini korban udah lama banget nih. Ini nggak Nyai respon karena Nyai tidak mau ngerespon satu-satu dan bukan korelasinya ya. Nyai nggak mau memperkeruh suasana hati Nyai. Terus ini juga belum lagi tuh si bla 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 bla, kan dia masih suka tidur sama Cemong. Kasihan kamu, jangan sampai kena rayu dia lagi ya Say. Sumpah aku kasihan lihat kamu dan baby Sultan. Semoga kalian selalu dijaga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus sebentar masih ada yang bertanya. Terus nutupinnya gimana sih? Takut kepencet. Nah, terus udah gitu, saya orang yang sebelum kamu hadir pernah dimodusin dia, tapi saya nggak kena. Ama saya ketahuan semua kedoknya, jadi nggak bisa tipu-tipu saya. Terus bilang lagi, anak-anaknya terlantar semua, gimana mungkin dia kasih nafkah buat anak-anaknya, hidupnya aja susah. Banyak sekali DM yang serupa seperti ini. Ini salah satunya. Dia ngirimnya kemarin di jam 16.22. Jadi alhamdulillah, jadi Nyai melakukan tindakan yang tepat. Tidak sempat jadi bukti. Nggak sempat jadi bukti karena dia baru kemarin ini nge-DM-nya. Tapi mungkin ada rencana, pikiran nggak rencana Nyai untuk membawa dia gitu ke pengadilan sebagai saksi mungkin apa gitu? Kan udah lewat Mas. Oke. Sesi sidang dari saksi kami udah lewat. Kalau misalnya Nyai jarang buka DM nih karena kan followernya banyak, jadi nggak mungkin Nyai buka satu-satu nih karena Nyai iseng aja. Ternyata ada yang nge-DM gitu, dan ternyata kemarin masih ada yang nge-DM juga gitu. Oke, terima kasih Nyai. Thank you, Nyai. Foto dulu. Bismillah. Jadi menanggapi apa yang disampaikan yang bersangkutan, khususnya saksi yang dihadirkan dengan banyak statement yang tidak tahu, padahal sangat tahu. Jadi adik beliau itu sangat tahu bahwa kami udah sangat sering berantem. Terbukti dari beberapa chat yang berkali-kali. Dan juga penyebabnya. Kan tadi dia bilang katanya nggak tahu. Tahu berantem dan tahu penyebabnya. Nggak tahu berantem dan nggak tahu penyebabnya, padahal sangat tahu. Jadi iya Kak, Ica doain selalu biar sampai tua sama kakak Bang Andrinya. Udah terakhir sama kakak, dia nggak nikah lagi. Kakak banyak yang sabar ya, dan berdoa terus sama Allah, pasti Allah kasih jalan. Ingat Sultan aja kalau lagi berantem Kak. Kasihan Sultan soalnya, kasih tahu aja gitu ke Bang Andri gitu. Terus nah, tapi kenapa akhir-akhir ini dia mudah bilang cerai sejak ke gap
dengan telepon dengan si perempuan nakal itu. Nah, Nyai juga sampaikan ke sini, dia sering sekali pergi nggak pulang, terlebih waktu saat Nyai hamil tua ya. Bukannya hamil tua dijagain, malah ditinggal-tinggal tuh sering banget. Nggak tahu, mungkin dia mau menyalurkan fantasi seksualnya yang aneh-aneh kali atau gimana, Nyai nggak ngerti. Terus habis itu biasa Kak, itu Bang Andri cari pembelaan karena bingung mau jawab apa. Hanya bilang ke Gap telepon si perempuan nakal itu, sabar ya Kak, mudah-mudahan aja cepet sadar. Emang harus dilabrak juga tuh perempuan nakalnya. Terus Bang Andri yang bingung pas kemarin ada polisi. Nah, polisi itu versinya yang bersangkutan karena ada urusannya narkoba tuh, jahat banget kan. Polisi itu Nyai panggil karena Nyai ketakutan sama yang bersangkutan karena malamnya perang hebat, abis itu nggak pulang. Nggak tahu dia kalau mau mancing-mancing perang hebat tuh biar nggak pulang kali ya, biar bisa selingkuh sana sini. Nah, setelah perang hebat dia banting-banting ini sampai pecah. Ini kan Nyai lem-lem. Nah, Nyai ketakutan. Pagi harinya Nyai panggil polisi buat jagain rumah Nyai sama dengan bodyguard kemarin, tapi kalau ini benar-benar polisi yang bertugas di Polres Jakarta Selatan. Nah, tapi versinya dia itu polisi ada kaitannya tentang narkoba. Enggak, Nyai itu datengin polisi karena ketakutan sama dia. Gitu, kok malah dipolak-balik sih. Terus, jadi Nyai call ya langsung ke polisinya ya. Terus, dia bilang emang harus dilabrak juga tuh perempuan nakalnya. Kalau Nyai labrak harga dirinya jatuh karena wanita nakalnya tidak sebanding dengan Nyai. Maaf ya. Sudah, berarti artinya si saksi ini Tahu tahu banget bahwa terjadi pertikaian terus-menerus dan penyebabnya karena perempuan lain. Nah, ya, itu tuh adiknya sendiri yang bilang, kalau ke rumah mama tanya Devi aja, paling juga bohong. Nah, adiknya tuh tahu kalau kakaknya tuh suka bohongin wanita, tuh suka selingkuh sana sini, itu tahu. Si adiknya yang tadi dihadirkan tuh tahu, yang jadi saksi. Nah, ini semuanya tahu. Malah si dia sendiri yang bilang, udah kalau misalnya nggak puas sama abang saya, pisah aja nggak apa-apa Kak, gitu. Ntar dulu yang dia ngomong ini. Tuh, dia aja ngetawain tuh. Alasan aja tuh Bang Andri kocak. Ngapain Devi teleponan sama cowoknya nggak bisa bukain pintu, ada aja alasannya. Bang Andri emang kalau buaya mah, kalau Ica sih mending udah nggak sama Bang Andri aja tuh nih. Apalagi kakak perempuan punya bisa apa-apa sendiri, mandiri, buat apa punya suami begitu, cuma makan hati aja. Kalau masih sayang sama cinta, Ica juga nggak, itu nggak penting. Cuman intinya suruh pisah aja sama, ya kalau udah nggak kuat ya pisah aja gitu. Dia sendiri yang bilang tuh adiknya. Jadi poinnya adalah ya memang dia udah sering tahu Nyai berantem, tahu si yang bersangkutan sering tidak pulang, tahu adanya pelakor itu, dan adiknya sendiri yang tadi saksi mentertawakan kakaknya. Oh, alasan itu cuma alasannya aja, alasannya si itu aja, kocak gitu, mencari-cari alasan. Jadi ya saksi itu tadi tidak menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Yang benar adalah ini. Nah, ini fakta. tahu. Terus sampai dengan video porno juga dia terkaget-kaget, terus jadi ya berarti Dan tidak dibantah sama Andri itu. dan tidak dibantah, iya. Dan adiknya bilang, oh berarti abang nggak sadar ya. Terkait video porno yang diputar di depan majelis hakim itu, sekian detik itu durasi itu, karena memang dewasa 17 tahun ke atas, langsung di stop sama majelis. Lantas ditanya majelis, itu saudara bukan? Dijawab sama si Andri itu, iya. Gitu, tidak dibantah. Itu Nyai dapat videonya dari mana? Gini, jadi kalau dia habis pergi selalu hapus ya, hapus semua yang perlu dihapus. Cuman Nyai punya cara, ada kode-kode untuk bisa ngembaliin. Jadi Nyai bisa ngembaliin call register, terus udah gitu Nyai juga bisa ngembaliin video-video yang
yang dia udah hapus kan ada di garbage, ada di sampah. Garbage, ya. Nah, Iya, dia lupa. Bisa. Dia lupa karena buru-buru ya. Ya udah, alhamdulillah ya Allah sayang sama Nyai. Kalau terkait handphone, kita handphone semuanya tahu password. Dia boleh ngacak-ngacak handphone Nyai, Nyai boleh lihat juga handphone dia. Gitu. Jadi tapi pas Nyai ambil dia nggak tahu dan Nyai keep gitu sendiri ya. Tahu orang dia suka pegang handphone Nyai, dia juga suka pegang handphone dia. Gitu. Dan intisarinya tidak seperti itu. Intisarinya Allah sayang sama Nyai, Nyai bisa temuin video-video porno itu. Oke. Sip. Nah, agenda sidang berikutnya apa, Nyai? Abang, Di sini berikutnya adalah Kesimpulan. terus nextnya putusan, jadi sisa 2 kali sidang lagi gitu. Gitu. Oke. Siap. Oke. Thank you. ya makasih.